Selamat siang teman-teman semuanya. Semangat Jumat Gurundaku. Silakan Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Gurunda. Masya Allah saudaraku. Iya, gimana, apa tema kita? Atau sudah ada? Silakan dilanjut. Iya Gurunda, ini dia bilang Yesus juga katanya ada ilahinya. Karena tadi itu mana tadi itu ya yang disampaikan. Oh ini kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman kamu adalah Allah. Inilah menjadi pedoman dia bahwa bahwa Yesus itu adalah ilahi juga. Silakan Gurunda. Oke. Kita gunakan Al-Quran untuk membantai itu tidak adil namanya ya. Kita pakai aja kitab teman kita Kristen untuk menjelaskan maksud daripada pengakuan Yesus mengatakan, tidakkah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman maka dia adalah Allah. Kalau kita melihat dari aspek pengakuan Yesus sendiri di dalam Lukas 13 nomor 23 di versi lain diterangkan begini. Suatu hari nanti, ini pengakuan Yesus ya. Di Lukas 13, tolong teman-teman yang punya Bible dibuka Lukas 13-nya itu di ini supaya kita tidak ngada-ngada gitu, tapi berdasar terhadap fakta yang ada. 13, iya, nomor 25. Sama-sama kita buka supaya tidak ada yang mengatakan ini mengada-ngada gitu ya. Di nomor 25-nya di situ itu Yesus sendiri yang bicara. Suatu hari nanti aku sebagai pemilik rumah akan menutup pintu rumahku itu. Kamu semua akan masih berdiri di luar akan mengetuk-ngetuk pintu itu sambil berkata, Tuhan, penguasaku, tolong bukakan pintu bagiku. Tetapi aku, Yesus menjawab, aku tidak pernah menganggap bahwa aku benar-benar menjadi Tuhan, dan aku tidak pernah menganggap bahwa aku benar-benar penguasamu. Ini dalil. Yesus ketuhanan beliau. Pak. Ya. Kita baca. Jika tuan rumah telah bangkit, kan gitu ya di dalam versi terjemahan baru. Tetapi di TSI dikatakan, iya silakan. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, Tuan, bukakanlah kami pintu. Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Nah, itu terjemahan yang keliru. Di dalam terjemahan yang lebih tua lagi, dia mengatakan di TSI terbitan 2014, suatu hari nanti aku sebagai pemilik rumah akan menutup pintu-pintu rumahku itu. Kamu semua yang masih berdiri di luar akan mengetuk-ngetuk pintu itu sambil berkata, Tuhan penguasaku, tolong buka pintu bagiku. Tetapi aku akan menjawab, aku tidak pernah menganggap bahwa aku benar-benar menjadi Tuhan dan penguasamu. Nih, ini terjemah. Bisa interupsi? Silakan Bang. Terjemahan Indonesia literal translation 3 bisa nggak? Jadi diterjemahkan secara literal. Indonesia. Ya silakan. Literal translation. Ya. Silakan. Jadi silakan. Di ayat-ayat terakhir, di kutipan ayat terakhir, namun sambil menjawab dia berkata kepadamu, aku tidak mengenal kamu. Dari manakah kamu? Tanda tanya. Udah, sampai situ aja. Ini terjemahan literal ya. Ya, itu literal. dia. Jadi tidak ada unsur penafsir. Kita menggunakan terjemahan yang berbeda. Namanya literal aja. Literal aja, Pak. Jadi kita tidak kami di sini unsur tafsiran, kita Pak. Yang menguntungkan, kita di sini tidak sedang mentafsirkan. Iya. Kita tidak sedang menafsir, kita sedang membaca terjemahan. Terjemahan itu mengandung unsur tafsiran. Nah, sekarang yang mana yang benar terjemahannya?
Kan itu yang jadi permasalahan. Karena ini sama-sama buatan internal Kristen sendiri yang membuat, bukan kami. Bukan kami. Itu internal Kristen sendiri yang mengatakan demikian. Oke, secara apa? Erai hemin Translasi of secara literal, Pak. oidahumas porten este. Karena tidak mengandung unsur tafsir. Coba pakai Alkitab yang biasa aja, yang saya juga ada tuh tadi bunyinya juga beda sama Alkitab yang saya lihat sebenarnya. Yang kamu bacakan juga Kristen beda juga sama yang saya lihat. Pakai yang saya lihat aja sebenarnya. Itu LAI jelas kok. Nah, inilah yang jadi permasalahan sekarang ini. Ini tuh sama Yang mana jadinya yang benar? Cara berdialognya tuh sama pemikirannya jadinya. Itu aja enaknya sebenarnya seperti itu. Yang benar adalah translate sesuai literasi, Pak. Ya. Bisa Semua bisa didengar tampilkan ya. Benar mungkin adalah translate sesuai kita tampilkan literasi, Pak. Jadi tanpa ada yang bisa mengandung- tampilkan original teksnya mungkin atau manuskrip yang paling tua barangkali. Karena kalau hanya berdasar terhadap terjemahan bisa di Bible Hub. Silakan di Bible Hub. karena kalau kita sama-sama Linear Lukas Gak usah ke critical text Bang 13 Jumo. ayat supaya kita tahu mana kebenaran yang sebenarnya nih. di Bible Ayat Hub. yang Ya. Bible lebih gampang itu King Bible James. Hub. yang biasa dipakai Alkitab aja deh. Makanya nggak usah Bible pakai yang Hub. Biblehub. Biblehub.com. Biblehub.com ya. Iya. Biblehub.com. Itu baru cari yang interlinear. Ya silakan, Bang. Kita tidak menemukan ya, kita Baru tidak paparkan menemukan di sini. manuskrip. Kalaupun Saya kira dikatakan bahwasanya aku tidak tahu dari mana kamu datang, ini membuktikan bahwa Yesus memang bukan Tuhan, Bang. Mau dilarikan kemanapun, karena Itu kok pemaksaan, Pak. Mengambil iya dari karena yang namanya PSI Tuhan, dan di- karena yang namanya Tuhan sudah pasti maha tahu kan gitu. Nah kalau Anda melarikan kepada terjemahan 1974, lalu bisa aku tidak tahu dari mana kamu datang, berarti kan Yesus terbukti bukan Tuhan. Ya ini terjemahan TSI 2014 di sini tertulis. Ya lebih mudah, terjemahan lebih mudah Tetapi memang. aku akan menjawab, aku tidak pernah menganggap bahwa aku benar-benar menjadi Tuhan dan penguasamu. Ini. Dan kalau kita lihat memang di dalam kitab saudara bahwa Yesus itu kelak akan menyerahkan kembali kepada Yesus. Nah, kalau kita melihat lagi hakikat daripada Yesus dan hakikat Tuhan itu berbeda. Hakikatnya berbeda, Bang. 1 Korintus 12:13 sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Itu. Karena kenapa? Di dalam 1 Korintus 6 nomor 17, tetapi siapa yang mengikatkan dirinya kepada Tuhan menjadi satu roh dengan Yesus. Menjadi satu roh dengan Yesus, Tuhan katanya. Artinya bahwa Yesus itu memang manusia. Bukan Tuhan itu sendiri. Kalau Anda satu roh dengan Yesus, satu roh dengan Dia, berarti saudara-saudara juga adalah Tuhan. Apakah demikian adanya? Kan tidak, berarti roh yang ada pada diri Yesus juga adalah roh manusia, kan gitu, Bang. sinyalnya jelek ya? Bagus. Kedengaran suaranya, kedengaran. Hah? Kedengaran. Lanjut. Ada engineering. Silakan, Bang, lanjut. Enggak, ini teman saya bicara sama teman. Oh, oke. Kalau kita lihat lanjut Bang Suma ya. Iya. Iya, Saya juga lagi cari sinyal. baik. Lanjut ya. Ya. Kalau kita lihat di dalam Galatia 3 ya, nomor 28. Ini terjemahan baru tapi yang kita pakai. Dikatakan begini, dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau tidak ada orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Yesus Kristus. Berarti hakikat Yesus itu memang hakikatnya manusia. Oleh karena itu Lukas 13:25 yaitu lebih tepat
diartikan sesuai dengan terjemahan 2014. Aku tidak pernah menganggap bahwa aku benar-benar menjadi Tuhan dan penguasa. Ini menjawab Yohanes 10 nomor 30 itu. Bahwa siapapun yang diserahi tugas menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Allah di sini bukan menganggap benar-benar dirinya adalah Allah, tetapi hanya sebagai penyampai firman. Makanya Yesus mengatakan, bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun, artinya semua yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Makanya Musa ketika diperintahkan oleh Allah, dia mengatakan, Engkau adalah Allah bagi Fir'aun, engkau adalah Tuhan bagi Fir'aun, dan Harun adalah nabimu. Kenapa Musa jadi Allah di sana, jadi Tuhan? Karena Musa sedang menyampaikan firman. Nah, Yesus klarifikasi itu. Bukankah di dalam kitab Tauratmu, maksudnya bukankah di dalam pengakuan daripada Musa bahwa aku adalah Allah, itu sudah betul. Dan saya juga adalah penyampai firman, maka saya juga mengaku Allah. Tetapi bukan Allah dalam arti yang sesungguhnya. Aku tidak pernah menganggap bahwa aku benar-benar menjadi Tuhan, menjadi Allah dan penguasamu. Nah, kalau ditolak terjemahan ini, kita pakai terjemahan 1974, aku tidak tahu dari mana kamu datang, justru itu blunder. Artinya Yesus bukan Tuhan karena dia tidak maha tahu. Sederhana seperti itu ya kita uraikan. Silakan yang lain. Silakan Bang Jones ditanggapi. Ini sih misalnya ada terpental juga, dia buka percakapan, dia Iya, buka terpental. nggak jelas ini tariannya. Gini Bang Juma, Silakan Bang. kita logik aja Bang Juma ya. Saya bukan orang teologi ya. Cuman kita logik aja. Dia itu datang sebagai sudah Tuhan, indikasinya tuh banyak banget. Kita tahu dia ayat-ayatnya Yohanes itu banyak banget. Nah, ketika dia ada ayat-ayat yang seperti itu yang lain itu ya, di sana juga Anda tadi disebutkan, saya baca juga Anda terangkan dia menyatu dengan Yesus Kristus, itu bukan berarti dia Yesus Kristus anak manusia, biasa aja manusia seperti kita, tidak. Mana ada dia bisa menyatu dengan Yesus itu kalau nggak dia Tuhan yang diartikan di ayat itu. Itu satu Juma. Makanya saya kira pemahaman penting kita memahami ayat Alkitab itu dengan korelasinya yang lain. Nah, yang harus kita pegang adalah ini Yesus ini kalau cuma turun jadi nabi terus cuma bawa apa yang tidak penting, ngapain dia disalib dan dia bangkit lagi terus ditonton orang terangkat, nggak ada pentingnya dia. Saya kasih tahu Juma, itu logika dasar kita dong, orang berpendidikan memikirkan itu. Gampang aja, nggak usah teologi dulu. Gitu loh. Satu itu fakta sejarah, itu jelas ada disalibkan. Ya, itu jelas fakta sejarah. Nah, yang kedua, ini ngapain dia disalib kalau cuma menjadi utusan? Cuman bawa-bawa seperti yang Anda sampaikan begitu rupa. Jadi jelas itu salah dalam penyampaiannya. Kalau menurut saya, jelas banget itu salah udah. Nah, berarti arti ayat yang harus kita artikan di situ kita mau tahu, nggak usah pakai bebel-bebel yang seberapa 900 apa, nggak usah, pakai aja yang sekarang kita baca sama teksnya. Anda buka teksnya sama dengan saya buka teksnya, itu yang penting. Nah, itu yang enak, itu baru diskusinya baru mantap itu. Nah, itu baru kita se-frame pemikiran. Gampang berdiskusinya. Kalau kita pakai bebel yang sana, yang satu pakai yang sini, nggak kena, itu nggak akan masuk udah. Pasti yang satu ngomongnya ke A, yang satu mamamnya ke B. Nggak kelar loh cara berdiskusinya. Makanya pakai bebel yang atau Alkitab yang memang kamu pakai, kamu baca sama teksnya dengan saya. Itu apple to apple cara membacanya, gitu loh. Nah, apa yang kamu pahami aja yang tadi kamu narasikan Juma, saya lihat itu ya Allah itu Tuhan. Nggak usah sampai saya lihat itu aja ya. Ini makanya kita begini dalam baca ayat Alkitab ya. Ini udah jelas Yesus ini turun ke dunia menjadi manusia. Filipi 1 merendahkan diri, Filipi 2 ya, Filipi 2 itu merendahkan diri, mengosongkan diri. Jelas dia bisa masuk menjadi manusia. Nah, beberapa fundamental ayatnya juga mendukung bagaimana Yesus lahir, itulah telah lahir Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, itu mendukung di situ ya. Nah, ini kita dalam berdiskusi itu ya harus lihat itu Juma. Sebentar, saya ada telepon nggak kelar? Teleponnya lagi. Emang nggak dibuka ya? Sebentar ya. Oke, masih ada Pak?
Ada yang nelpon katanya Gurunda, ada yang nelpon. Masih ada yang Ini Bung Le tadi katanya dia tunggu Gurunda. Bung Le sudah standby. Bung Le. Bung Le. saya tanggapi dulu sih. Silakan. Oh oke Gurunda. Saya tanggapi silakan. dulu yang tadi. Iya. Jadi gini Saudara Jones, kalau Anda alergi dengan terjemahan lain, oke, kita ikuti irama Anda. Mari kita pakai terjemahan baru. Arahkan pandangan Anda kepada kitab saudara Yohanes 8 nomor 28. Pasang mata, pasang kuping, gunakan akal. Maka Yesus berkata, ini Yesus loh yang berkata ya, bukan Bang Suma yang berkata. Apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Siapa Yesus? Dia siapa? Dia manusia. Yang apa? Yang diajari. Diajari oleh siapa? Tuhannya. Aduh, mohon Ini maaf nih, Yesus Bang yang Juma. mengaku. Telepon ada masuk. Gimana, Bang? Ya. Kira-kira tapi sebentar Iya, ini saya iya, sambil makan nih, baru dapat makanan ternyata dipesankan. Ya. Lanjut deh Bang Juma, silakan Ya, bernarasi. makan silakan, aja Bang. dulu. Iya. Iya, saya sambil makan. Mohon Iya, maaf iya. ya Bang Juma dan Jadi- teman-teman ya, saya sambil makan Oke. dulu deh. Iya, silakan. Silakan Bang John, silakan. Jadi siapa Yesus menurut Yesus? Kalau teman-teman Kristen mau mana? Akulah dia sama dengan Tuhan. Satu hal. Di dalam Lukas 21 nomor 8, penyesat itu adalah mereka yang mengajarkan Yesuslah, akulah dia, kata Yesus. Barang siapa yang datang kepadamu dengan mengatakan akulah dia, akulah Tuhan, Yesus itu adalah Tuhan, maka dia adalah penyesat. Lukas 21 nomor 8. Itu satu. Kedua, Yesus menguraikan akulah dia. Akulah dia itu maksud daripada dia ini adalah utusan. Yesus yang menguraikan itu. Akulah dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nah ini dia. Inilah aku. Tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Jadi aku ini adalah utusan, aku ini adalah rasul yang tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diajarkan. Masakan Tuhan diajarkan dari Tuhan yang lain? Jadi terakhir poin daripada ini yang perlu dipahami oleh saudara-saudara Kristen saya adalah evidence daripada Yesus. Apa itu? Anak didiknya Yesus. Atau kemana Yesus itu diutus pada masa itu? Kepada Bani Israel yang sedang menunggu Mesias, bukan sedang menunggu Tuhan. Maka ketika Yesus mengatakan akulah dia, maksudnya akulah Mesias yang kamu tunggu, bukan akulah Tuhan yang kamu tunggu, bukan. Yahudi Bani Israel dalam hal ini menunggu Mesias. Apa Mesias itu? Manusia yang diurapin. Berarti yang mereka tunggu adalah manusia yang diurapi, bukan Tuhan, tapi manusia. Yang menunggu Tuhan datang ke atas muka bumi itu adalah Romawi, Yunani. Mereka yang menunggu dewa mereka nuzul menjadi makhluk, itu Roma dan Yunani. Tapi kalau Yahudi menunggu Mesias, yaitu raja yang bisa mengembalikan kejayaan kerajaan Daud Salomo. Bukan Tuhan yang mereka tunggu. Karena Tuhan itu bagi mereka adalah hal yang maha kuasa, maha perkasa, yang tidak bisa menjadi makhluk. Nah, makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 8 nomor 28, maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu. Nah, apabila Yesus itu sudah ditinggikan, barulah kamu tahu bahwa akulah dia. Siapa dia itu? Aku yang tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi yang berbicara tentang hal-hal sebagaimana yang diajarkan Bapa kepadaku. Apa Bapa itu? Bapa itu Tuhan. Bapakku sama dengan Tuhanku, Bapakmu sama dengan Tuhanmu. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu. Aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu, Ilahmu dan Ilahku. Nah, datang Kristen dari meja pengajaran Roma Yunani menganggap bahwa Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Di situ kelirunya, saudaraku. Silakan yang mau nanggapin. Boleh saya? Silakan. Oke, gini Pak.
Kristus itu yang diurapi, ya. Kristus itu yang diurapi. Yesus diurapi menjadi raja. Dia menjadi raja dan tuan, raja segala raja dan tuan segala tuan. Lalu dialih bahasakan, dimodifikasi akan menjadi Tuhan. Hamasyah, Kristus itu adalah, kalau dibilang Tuhan, ya benar Tuhan, karena asal katanya dari Tuan, ya, asal katanya dari Tuan, yang dimodifikasi menjadi Tuhan. Yesus adalah Raja segala raja dan Tuan segala tuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuan negeri ini. Jadi Yesus adalah Tuan dan Rajanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi Yesus tuh tingkatannya lebih tinggi lagi, Pak, kalau menurut saya. Oke, kalau menurut Bapak terserah. Karena Yesus adalah Tuan segala tuan. Allah Tuan negeri ini. Negeri, ya terserah negeri apalah. Ya gitu. Sekian dari saya. Oke, baik. Jadi kalau Anda memaknai kata Tuhan sama dengan Tuhan, ini keliru. Keliru besar. Di Indonesia, Pak, ini negara kita ya, di Indonesia. Jangan kita masuk dulu ke ranah orang Aramaik. Ya, orang Aram. Jangan ke sana dulu. Orang Indonesia aja dulu. Antara Tuhan dan Tuhan itu berbeda. Meskipun asal dari kata Tuhan itu berasal dari Tuhan, tetapi rasa bahasa, makna kandungan daripada Tuhan dan Tuhan itu beda. Coba Anda lihat KBBI. Apa yang diterangkan? Tuhan itu adalah, iya, beda. Nah, ketika kemudian Gini, berbicara mengenai Tuhan, gimana? Gini, Pak, Iya, silakan. saya nggak berbicara pandangan umum Indonesia. Saya berbicara tentang Alkitab, ya. Oke. Alkitab adalah Oke. terjemahan dari kata kurios. Oke. Kurios kalau dalam bahasa Inggris menjadi Lord, ya. Kurios di bahasa Inggris menjadi Lord, di bahasa Ibrani menjadi Adonai, di bahasa Arab menjadi Rob, ya. Rob, aku diperintahkan untuk menyembah Rob negeri ini, ya. Rob negeri ini. Nah, di Indonesia menjadi Tuhan, harusnya Tuhan. Karena ya itulah, ada bahasa-bahasa yang kepleset-pleset sedikit. Jadi terjadi kerancuan dan berlangsung terus-menerus dan dipercaya bahwa yang salah itu ya benar itu. Kesalahan yang diulang-ulang diangkat menjadi kebenaran. Nah, itulah yang terjadi pada kata Tuhan yang dirubah menjadi Tuhan. Jadi kita nggak berbicara pandangan orang Indonesia. Kita sekarang berbicara tentang translate bahasa dari bahasa asli Alkitab yaitu Yunani ke bahasa Indonesia. Ya, jadi kan kita nih bicara Alkitab, bukan bicara pandangan orang lain. Oke lah, pandangan orang lain Tuhan, oke, nggak apa-apa. Tapi pandangan orang lain tuh bukan menyinggung tentang translate Alkitab, Pak. Jadi bedakan dulu pandangan orang lain sama translate Alkitab. Oke, silakan, Pak. Baik. Ya, alhamdulillah kalau demikian adanya. Biar saya nggak sulit untuk menerangkan kepada saudara. Kalau Anda dalam perspektif bahasa Yunani, justru itu sangat terang sekali. Yesus bukan Theos. Yesus ini hanya Kurios. Di mana Theos Jadi- bisa. Saya nggak boleh bicara ya, Bang ya. Oh, silakan. Enggak. Oke. Terus. Kalau Anda yang mau memberikan mata kuliah ya silakan, saya ngambil pulpen. Jadi bahasa Yunani yang Anda katakan itu ada kata kurios. Kurios itu tidak diperuntukkan untuk pencipta. Kurios itu boleh raja, pemimpin negara, boleh pemimpin suatu lembaga, itu kurios, tuan. Tapi kalau Theos itu cakupannya alam semesta. Rabbus samawati wal ard, ya. Beda ketika dikatakan bahwasanya Rabb dalam arti kata sembahan. Kenapa dikatakan Rabb Mekah? Kenapa dikatakan sembahan Mekah? Karena pada saat itu kabilah-kabilah yang ada, suku-suku yang ada di Arab memecah-mecah kekuasaan-kekuasaan menurut mereka terkait dengan dewa-dewa. Jadi kabilah Arab itu terpecah-pecah, masing-masing dewa yang mereka sembah, yang mereka anggap Tuhan, ya, itu berkuasa terhadap wilayah mereka masing-masing. Sedangkan
Arab negeri ini itu artinya menyeluruh di antara semua kabilah yang pecah-pecah, ternyata cuma satu penguasanya. Itulah yang disebut Allah. Sehingga gugur semua dewa-dewa mereka yang tadinya di mana dewa mereka hanya berkuasa sesuai dengan wilayah suku. Suku Quraisy Tuhannya beda, dewanya beda. Suku Badui beda, dan seterusnya. Tetapi Tuhan kemudian datang, akulah penguasa seluruh negeri ini. Bukan dewa-dewa kalian, itu maksud dari ayat itu. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, Allah itu Rabbus samawati wal ard. Dia adalah Tuhan, pencipta langit dan bumi. Nah, kembali kepada bahasa Yunani, Yesus tidak pernah disebut Theos. Yesus selamanya Kurios. Kurios itu ditujukan ke manusia. Theos sudah pasti Kurios, tapi Kurios sudah pasti bukan Theos. Itu Pak. Jadi Yesus di sini bukan Theos, Yesus hanya Kurios. Kalau dalam bahasa Aram, bahasa yang digunakan Yesus hanya disebut atau Maran, bahasa Aram. Bahasa Aram untuk pencipta dan bumi disebut Alaha. Untuk wakil Tuhan pencipta dan bumi disebut Maran, guru. Ya, atau tuan. Raban atau tuan. Raban itu adalah guru, Maran itu adalah tuan. Yesus disebut Raban wa Maran, akulah guru dan tuan. Bukan Alaha, bukan dikatakan Raban wa Alaha, bukan. Jadi Yesus tidak pernah duduk sebagai Theos, duduknya sebagai Maran atau Kurios atau tuan. Seperti itu Bang, silakan. Oke Pak, terima kasih Pak Suma ya. Ini kalau Pak Suma tadi bilang Yesus bukan Theos, oke, saya bacakan Yohanes 10:34 yang versi Yunani. Cuplikan terakhirnya ya. Kamu menyebut apa? Ada yang tertulis di kitab Taurat bahwa kamu adalah Tuhan. Bahasa Yunaninya adalah ego eipa theoi est. Nah, ego eipa theoi est. Jadi teoi. Yohanes 13 berapa itu Pak? Yohanes 10:34. Yohanes 10. Oke. Ya, ego eipa theoi. Jadi theoi itu bentuk lainnya dari theos. Theoi est. Jadi Yesus mengaku bahwa dia adalah Theos. Itu satu. Kedua, di Al-Quran juga Robbahu, ada tulisan Robbahu. Robbahu itu asal katanya dari Rob, dan dia adalah manusia, bukan sesembahan Pak. Nanti kalau Bapak mau menunggu, saya akan cari ayatnya. Nanti Bapak sendiri yang baca ayat transliterasi bahasa Arabnya. Ya, oke? Mau? Iya, silakan. Cari Pak, cari. Silakan. Aduh. Kenapa harus ngubek Google Drive atau Ngubek ya Pak ya. Cari Pak. Ya. Lain kali Pak ya, kalau misalkan mau bahas mengenai soal Al-Quran, jangan ngambil kesimpulan Pak. Lebih baik bertanya saja, karena Bapak tidak punya ilmu mengenai soal Al-Quran. Silakan Bang Juma sambil menunggu. Oke. Jadi oke, masukan. Begini saudaraku ya. Ketika membawa Yohanes 10, saya kalau jadi Kristen malu gitu loh. Karena ini adalah tangkisan Yesus. Ini adalah klarifikasi Yesus ketika orang Yahudi salah paham kepada dia. Pekerjaan apa yang hendak membuat kamu itu melempari aku batu? Salah paham apa dah? Maaf, salah paham apa dulu? Bisa diperjelas? Orang Yahudi salah paham terhadap Yesus karena mereka menganggap Yesus ini menyamakan dirinya dengan Tuhan pencipta langit dan bumi. Maka Yahudi mengatakan, bukan karena pekerjaan itu sehingga kami ingin melempari kamu batu, tetapi karena kamu hanya manusia, tapi kamu menyetarakan dirimu dengan Allah. Nah, Yesus menjelaskan, bukankah di dalam kitab Tauratmu dijelaskan
Yesus menjelaskan itu. Yesus klarifikasi bahwa siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Aku kan penyampai firman, maka aku adalah Allah. Di dalam kitab Tauratmu, nah Yesus menunjuk, bukankah di dalam kitab Tauratmu ada tertulis, siapa yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah, kamu adalah Allah. Mari kita uji, benarkah? Bukan. Lah saudara, mari kita uji saudara, benarkah pengakuan Yesus ini bahwa di dalam Taurat ada tertulis bahwa ada utusan Tuhan yang diperintahkan untuk menyampaikan firman kepada Bani Israel, yang sebut gelar dia sebagai Allah. Musa disebut Allah di sana. Kenapa dia disebut Allah? Karena dia penyampai firman. Makanya Yesus mengatakan, tidakkah ada tertulis di dalam kitab Taurat kamu, aku Tuhan telah berfirman, kamu adalah Allah. Ya, benar saja, Musa adalah Allah. Maka Allah mengatakan kepada dia dalam kitab Keluaran, kamu adalah Allah, kamu adalah Tuhan. Musa loh itu, katakan kepada mereka, aku adalah aku yang telah mengutus aku kepada kamu. Aku adalah Allah, kata Musa. Makanya di dalam Al-Quran diterangkan, innani anallah, la ilaha illa ana. Musa loh yang mengatakan itu. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Nabi Musa yang mengatakan itu. Maka sembahlah aku, kata Nabi Musa. Tetapi yang dimaksud Musa di sini, aku sedang menyampaikan firman. Makanya Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan. Maka Yesus mengatakan, aku adalah Allah. Itu maksudnya Yesus sedang diperintahkan oleh Allah untuk menyatakan Allah itu adalah Allah melalui mulut Yesus, bukan Yesusnya yang Allah. Sama seperti ketika Anda melihat HP yang ada di genggaman saudara, Bang Suma mengatakan itu dari suara HP. HP itu ada yang menyampaikan pesan dari mulutku sendiri, dari Bang Suma, agar masuk ke kuping saudara. Tetapi Bang Suma itu bukan HP itu. Itulah yang dimaksud Yesus dalam Yohanes 10 nomor 34 nomor 36. Tidak adakah tertulis di dalam kitab Tauratmu, aku Tuhan berfirman kepadamu, kamu adalah Allah. Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan, disebut Allah. Disebut Allah. Yesus disebut apa? Disebut Allah. Tetapi apakah dia Allah? Bukan. Kenapa? Karena dia hanya penyampai firman. Ini jelas ini Bung datanya Bung. Jelas sekali itu. Silakan. Oke, pertama, Musa bukan disebut Allah ya. Musa bukan disebut sang ilahi, tetapi seperti sang ilahi ya. Jadi coba dibaca ulang lagi, mungkin agak lupa. Kedua, Yesus, oke, Bang Suma ini sepertinya mau membuat narasi bahwa Yesus menjadi perpanjangan suara dari sang ilahi. Aku adalah Allah. Bukan begitu. Karena akan bertabrakan dengan Mazmur 82 ayat 6 yang berbunyi bahwa aku telah berfirman, kamu adalah sang ilahi. Aku itu adalah orang pertama, kamu adalah orang kedua. Jadi ada dua oknum di situ. Aku dan kamu. Aku juga sang ilahi, kamu adalah sang ilahi juga. Bukan konteksnya bahwa penyampai firman di situ ya. Di situ tidak ada konteks penyampai firman. Dan demikian juga di Yohanes 10:34, bukan konteksnya sebagai penyampai firman, tetapi Yesus membantah para Yahudi di sana yang mau merajam dirinya. Kenapa mau merajam dirinya? Karena dia dianggap menghujat sang ilahi karena menyamakan dengan sang ilahi. Hukuman bagi penghujat ialah dirajam dengan batu. Nah, Yesus membantah dengan dalil Mazmur 8:26. Kamu adalah sang ilahi. Dengan demikian dia menyatakan bahwa dia juga sang ilahi. Dia juga sang ilahi yang tertulis di Mazmur 82 ayat 6. Oke. Nah, itu satu. Nomor 2 yang tadi, yang ayatnya belum sempat saya kasih ke Bang Suma, ialah tentang robahu. Robahu ternyata yang asal katanya dari rob, itu bukan
sesembahan, artinya Tuhan, ya. Rob itu Tuhan. Terbukti dari surah Yusuf, ya, surah ke-12 ayat 41. Ya sohibayis apalaske. Nanti tertulis robahu, ini di transliterasinya ya. Yusuf ayat 41 ada tertulis robahu. Saya kurang bisa membaca bahasa Arab, walaupun ini transliterasi, daripada saya salah, mending Bang Suma sendiri yang baca Yusuf ayat 41. Di situ tertulis rob bahu. Jadi rob itu bukan sesembahan. Kalau demikian misalnya rob adalah sesembahan, berarti manusia yang ada yang diceritakan, yang ditulis rob bahu itu juga sesembahan selain Allah. Oke, terima kasih Bang Suma. Ya, sebenarnya kalau Anda memiliki tingkat IQ yang memadai, Anda sudah paham sebenarnya yang saya katakan tadi di awal. Ya, Rob. Anda juga boleh disebut Rob. Boleh Anda. Kalau Anda ingin menganggap diri Anda itu adalah Tuhan atau sebagai sembahan, silakan aja. Tetapi ketika Anda membawa narasi Quran, Rob, segala yang ada di atas muka bumi ini itu hanya Allah. Makanya dikatakan la ilaha illa Allah. Itu jelas itu. Tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, kalau Anda membuat sembahan-sembahan lain, silakan aja. Sembahan Anda mau sebut sebagai Rob, silakan. Yusuf mau disebut sebagai Rob juga silakan. Tuhan bagi mereka, bukan. Itu sudah jelas itu. Makanya Yesus mengatakan, aku ini adalah Mar, aku ini adalah Tuhan, aku ini adalah Tuhan. Ya tidak masalah. Tetapi yang dimaksud di sini adalah bukan Theos, pencipta langit dan bumi, bukan Allah, bukan Allah. Itu yang perlu saudara pahami. Nah, kita lihat di dalam pengakuan Allah kepada Musa di dalam Keluaran 7. Apa yang dikatakan oleh Allah? Aku mengangkat engkau sebagai Allah. Sebagai apa di sana? Eloh. Musa diangkat sebagai Eloh. Seperti Iya, ilahi. seperti. Iya, makanya Yesus mengatakan siapapun yang diserahi tugas menyampaikan firman, maka dia adalah Eloh. Musa diangkat sebagai Eloh oleh Tuhan. Kenapa? Dia penyampai firman. Kok bisa kayak gitu? Yes, karena Musa kelak di hadapan Fir'aun dan orang-orang Mesir akan mengatakan, aku adalah aku. Kalau Yesus, akulah dia. Tapi Musa lebih parah. Akulah aku. Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, aku adalah aku. Anihu. Dikatakan Yesus, akulah dia. Aniho. Kalau Musa apa dikatakan? Lah Tuhan. Musa lebih tinggi levelnya daripada Yesus. Karena Musa mengaku akulah Tuhan itu. Kalau Yesus mengatakan, Musa mengatakan akulah Tuhan itu. Kalau Yesus mengatakan akulah dia. Level Musa lebih tinggi jauh daripada Yesus. Nah, karena itulah kemudian orang Yahudi salah paham. Loh, kok bisa? Kamu kan cuma manusia biasa. Kamu kan anak haram, kamu kan anak zina, anak dari prajurit tentara Romawi bernama Pantera. Ibumu hamil tanpa nikah. Kok kamu menyetarakan dirimu dengan Tuhan? Nah, Yesus klarifikasi. Wahai Yesus, kenapa kau menganggap dirimu setara? Oh tidak, kamu salah. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan, siapapun yang diserahi tugas menyampaikan firman Tuhan, maka dia adalah Tuhan. Itu kesalahpahaman daripada orang Yahudi dijelaskan kemudian oleh Yesus. Nah, muncul kesalahpahaman kedua. Kesalahpahaman yang terjadi antara Yahudi dan Yesus, Anda salah pahami lagi kembali. Ketimpa tangga, jatuh ketimpa tangga lagi maksudnya Anda ini. Seperti itu, Bang. Makanya Yesus mengatakan di dalam Lukas 13 yang kita bahas di awal, dia menerangkan dirinya, jika Tuhan rumah telah bangkit, ya dikatakan, aku sebagai pemilik rumah akan menutup pintu-pintuku itu. Kamu semua yang masih berdiri di luar akan mengetuk-ngetuk pintu itu sambil berkata, Tuhan, penguasaku, tolong bukakanlah pintu bagiku. Tetapi aku akan menjawab, aku tidak pernah menganggap bahwa aku benar-benar Tuhan.
aku benar-benar menjadi Tuhan, aku benar-benar penguasa. Tetapi aku mengaku Tuhan, aku mengaku penguasa, sebab aku sedang menyampaikan firman. Itu maksudnya. Makanya orang-orang yang memanggil Yesus Tuhan, kata Yesus di dalam Matius 7, bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Itu kenapa orang memanggil Tuhan kepada Yesus itu sah-sah saja menurut Yesus. Menurut Yesus, karena Tuhan bagi dia adalah penyampai firman. Jadi ketika Yesus dipanggil Tuhan, wahai Tuhan, itu maksudnya wahai penyampai firman-Nya Tuhan. Itu maksudnya. Yang memanggil Yesus penyampai firman-Nya Tuhan, ada yang masuk surga, ada yang tidak. Yang tidak yang mana? Yang Kristen. Loh kok bisa? Karena Kristen menyembah Yesus bukan atas kehendak Tuhannya Yesus. Atas kehendak siapa orang-orang Kristen ini menuhankan Yesus? Apakah atas kehendak Tuhannya Yesus? Bukan, tapi atas kehendak Paulus. Di mana itu tertulis? Roma 10. Jika engkau berkata dengan mulutmu bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka engkau akan diselamatkan. Roma 10 ya tadi. Sekarang Roma 5. Roma 14:9, Yesus yang telah engkau salibkan itu telah dibangkitkan oleh Allah untuk menjadi Tuhan, baik untuk orang hidup maupun orang yang mati. Siapa yang menerima Yesus sebagai Tuhan? Kristen. Dari mana pengajarannya? Paulus. Bukan kehendak Bapa, tapi kehendak Paulus. Demikian sementara, silakan. Boleh izin menambahkan sedikit, Abang Dah? Silakan adekku, kebetulan saya butuh dari antum untuk menjelaskan yang tadi. Silakan. Baik, insya Allah. Sebentar. Jadi dalam Yohanes 10 nomor 34, dalam Yohanes 10:34 tadi kan dikatakan, kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman kamu adalah Allah. Andai kata Yesus di sini disebut Theos, kita di sini kan lihat kan aprekide autois ho Yesus ok estin gegramenon enton nomo himin ego epa tewi este. Tadi yang dipakai gunakan kata ini ya, kata tewi ini kata dasar ada theo. Jadinya dengan dasar inilah klaim dari Kristen Unitarian bahwa tuh Yesus disebut sebagai Theos. Sebenarnya ini pun tidak memecah permasalahan. Kenapa yang tadi disebutkan oleh Bang Zuma? Nah, yang disebutkan oleh Bang Zuma, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat aku mengangkat engkau sebagai ilah bagi Firaun. Nah, di sini tulisannya adalah kai epen kyrios pros mosen legon ideu deduka se theon. Kata dasar yang sama, cuman ini berubah menjadi objek dengan penambahan theon di sini. Sama-sama theon. Jadi andai kata Yesus disebut Theo, jangan terlalu cepat GR, karena Musa pun yang dibilang sama Bang Zuma juga disebut Theos gitu. Jadi ini tidak memecahkan masalah mengenai sisi ketuhanan Yesus dari secara tekstual. Silakan Gurunda lanjutkan. Ya, jadi sudah sangat jelas itu. Ya, sudah sangat paham. Semoga Tuhan memberkati Kristen. Silakan. Bentar Bang, bentar. Mohon bentar ya. Jadi, mohon bentar. Oke. Tadi Bang Zuma cakap bilang itu salah Paulus. Tapi saya itu semua salah Paulus. Sebenarnya Padahal Paulus kenapa tidak disalahkan sama Al-Quran. kenapa banyak terjemahan itu membetulkan apa yang salah dan apa yang membenarkan apa yang betul itu. Itu aja. Teruskan. Oke, gini. Konteksnya ialah Musa itu dijadikan seperti sang ilahi. Jadi dijadikan kuasanya dia diberikan kuasa sihir yang setara
bukan setara untuk mengatasi kuasa sihir para pembantu-pembantu Firaun. Makanya dia diberi kuasa. Bukan konteksnya bukan menyampaikan firman lagi. Sekarang konteksnya lagi berperang. Kuasa untuk melawan sihir-sihir pembantunya para Firaun. Jadi Musa dijadikan seperti Allah. Jadi Allah yang mempunyai kuasa untuk mengatasi para pembantu-pembantu Firaun di situ ya. Jadi Musa bukan dijadikan sebagai Allah, tapi seperti Allah, seperti sang ilahi. Jadi konteksnya bukan Musa menyampaikan firman, nggak bisa lagi disampaikan firman, otaknya udah bebal, nggak bisa lagi masuk. Sekarang dia lagi berperang, bukan lagi konteks menyampaikan firman dan Firaun mendengarkan firman, bukan, beda di situ. Oke, nah kembali lagi ke Yohanes 10 ayat 34 bahwa di situ konteksnya Yesus secara spontan ya, Yesus secara spontan menjawab pertanyaan, menjawab keraguan bangsa Yahudi bahwa dia juga Allah, dia itu Allah. Dan Yesus menjawab, saya juga Allah, saya juga sang ilahi. Jadi jawaban itu, perkataan Yesus berdasarkan keraguan mereka, bukan berdasarkan ketika Bang Sumam mengatakan aku adalah dia. Bukan, itu kata-kata yang nanti akan dipersiapkan jauh hari sebelum dia bertemu orang-orang Yahudi. Itu bukan itu, ini spontan jawaban dari Yesus ketika keraguan-raguan Yahudi didapatinya. Jadi ketika Yesus berkata, aku adalah Allah, kamu adalah Allah, itu bukan bisa disandingkan bahwa Yesus sedang menyampaikan perkataan sang Bapa. Bukan, ini perkataan spontan. Ini jawaban. Jadi jawaban itu berarti spontan, bukan dipersiapkan jauh sebelumnya, bukan. Jadi makanya ketika Bang Suma mengatakan bahwa aku adalah dia adalah perkataan yang disalurkan dari Allah Bapa, itu bukan, itu salah besar ya. Oke. Jadi kita kembali lagi ke Mazmur 82 ayat 6. Jangan goreng terus Bang, jangan goreng. Itulah tidak mau diimani sama Bang Suma. Mazmur 82 ayat 6. Kenapa? Karena di situ pasti Bang Suma udah tahu. Ada dua oknum. Aku telah berfirman. Aku telah berfirman itu siapa? Ya, tentu sang Bapa Yahweh. Kamu adalah sang ilah dan anak-anak Mahatin kamu sekalian. Jadi anak-anak Mahatin itu anak sang ilahi. Mahatin itu kan sang ilahi. Jadi anak sang Mahatin itu ya, konteksnya di situ. Oke. Ketika Yesus disangkal bahwa Yesus juga disembah, ada nih. Saya punya dalil surat Ibrani. Oke. Meskipun Bang Suma tidak percaya, toh semua juga tidak percaya Paulus. Toh semua Muslim di sini kan nggak percaya Kristen juga toh. Jadi saya akan bacakan surat Ibrani 1 ayat 6. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung, ya, ketika dia membawa anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata semua malaikat Allah harus menyembah dia. Ini perintah loh. Perintah dari sang ilahi supaya Yesus disembah. Nah, masalahnya pada semua nggak percaya. Ketika semua nggak percaya, mereka berusaha supaya ayat ini menjadi salah. Dengan cara apa? Dibelok-belokkan, dibalik-balikan perspektifnya. Sehingga, ini salah ini. Padahal ayatnya itu dibelok-belokkan. Bolak-balik perspektifnya, dibolak-balik tafsirannya. Kemudian mereka tidak percaya dengan ayat ini. Oke, sekian dan terima kasih. Oke, baik. Thank you ya. Kita akan ketahuan sebentar siapa yang membelok-belokkan data-data di kitabnya sendiri. Kita akan lihat, kita akan buktikan saat sekarang ini. Anda mencoba menarasikan Yohanes. Saya akan membuktikan Anda lah yang membelokkan semua pengakuan Yesus. Yang pertama,
Yohanes 10 nomor 34. Kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, Aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Ini tertulis. Siapa yang disebut Allah, disebut kamu di dalam Taurat? Musa. Jangan diplesetkan. Yang disebut Seperti saya tidak mengatakan itu, Bung. Ini pengakuan Yesus dulu. Jangan Anda membantah pengakuan Yesus sendiri. Malu. Oke? Kalau seperti, artinya Yesus harusnya mengatakan seperti Allah. Jangan bantah Yesus. Jangan menjadi pembangkang yang nyata di hadapan umat muslim, saudaraku. Malu sama umat Islam, malu. Ini pengakuan Yesus, jangan Anda bantah. Jangan Anda tambah-tambahkan seperti, karena Yesus tidak mengatakan seperti. Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, Aku Tuhan telah berfirman, kamu adalah Allah. Pengakuan siapa? Yesus. Jangan Anda tukar-tukar, jangan Anda tambah-tambahkan. Malu sama umat muslim, malu. Disaksikan banyak umat muslim, Anda memplesetkan, Anda membantah pengakuan Yesus yang Anda tuhankan. Malu. Data nomor 35-nya dengarkan. Jikalau mereka ini siapa? Satu oknum? Atau 5 oknum? Atau banyak oknum? Mereka, kepada siapa firman itu disampaikan? Disebut Allah. Ada berapa manusia di atas muka bumi ini yang diutus untuk menyampaikan firman Allah? Ada berapa? Kata Yesus, semua mereka itu, mereka. Jikalau mereka, siapa mereka? Elia, Elisa, Daud, Daniel, Yeremia, Musa, Salomo. Siapa lagi? Abraham. Siapa lagi? Semua yang disampaikan firman kepada mereka. Kata Yesus, disebut Allah orang-orang itu. Kamu adalah Allah, bukan kamu seperti Allah. Jangan kamu tambah. Ini pengakuan Yesus, kecuali Anda ingin mengatakan, oh kitab kami keliru Bang Suma. Salah, harusnya ada kata seperti di situ. Atau Anda ingin mengajari Yesus. Yesus salah kamu. Harusnya kau tambahkan pengataanmu di situ dengan kata seperti. Yesus menambahkan, jikalau mereka, berarti bukan hanya satu oknum. Mereka ini ketika firman Tuhan kepada mereka disampaikan kepada mereka ini disebut Allah. Sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan. Saudara tidak boleh membatalkan perkataan Yesus ini, nggak boleh. Anda tidak punya kapasitas, hanya sekedar ingin menuhankan manusia Yesus. Anda membantah Yesus, nggak peduli Anda itu. Nah, lantas Yesus mengatakan, masih mau kau datang besok? Masih maukah kamu berkata kepada dia, Aku yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia ini, engkau mengatakan, Aku Yesus menghujat Allah. Karena aku telah berkata, Aku anak Allah. Dan aku berkata aku adalah Allah. Atau aku berkata aku adalah Allah. Masih mau mengatakan saya menghujat. Padahal siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, mereka semua dipanggil Allah. Nah ini orang Kristen muncul-muncul. Yesus mengaku Allah, berarti dia Allah. Yesus sudah mengatakan mereka yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman disebut Allah. Jadi kalau aku Yesus mengatakan akulah Allah, ya sah, karena aku menyampaikan firman Tuhanku. Aku wakilnya Tuhan. Makanya di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22, Bung, Anda plototin, Anda pahami. Pahami itu baik-baik. Itu kitab saudara. Camkan dan renungkan baik-baik. Jangan sampai salah iman kita ini. Bahaya. Hari demi hari berganti, membawa kita, mengantar kita kepada liang kubur. Salah kita mentafsirkan, memahami pengakuan Yesus, sesat kita nanti diusir oleh Yesus. Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Orang-orang Israel semua harus tahu bahwa Tuhan Allah telah menentukan Yesus sebagai perantara Tuhan kepada manusia untuk menyatakan tanda-tanda mukjizat kekuatan kepada Bani Israel. Allah melakukan tanda-tanda mujizat kekuatan kepada Bani Israel melalui perantara Yesus. Jadi Yesus adalah
alat Allah untuk menyatakan kebesaran Allah di tengah-tengah Bani Israel. Makanya Yesus bersaksi. Ini terakhir. Yesus bersaksi, Bung, di dalam Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari Yohanes, apalagi hanya sekelas hanya Kristen Unitarian. Ada kesaksian lebih penting dari mereka. Apa itu? Bahwa segala mukjizat, segala pekerjaan yang telah aku lakukan di tengah-tengah Bani Israel, pekerjaan itulah yang bersaksi bahwa Tuhan telah mengutus aku. Bapa yang telah mengutus aku. Jadi Anda salah. Sesalah-salahnya orang Yahudi, Bang Suma. Anda lebih salah. Anda lebih koplak bahasa indahnya. Silakan. Ya. Bang Suma. Boleh silakan saudara. Bang Saya Suma tambahkan sedikit, menyebut boleh? Allah itu Allah Subhanahu wa taala atau Allah yang asli. Ini dulu. YHWH. 30 detik yang dibahas aja. 30 detik. Ketika kitab saudara bercerita tentang pencipta langit dan bumi, yang dimaksud di sana adalah Subhanahu wa esensi yang maha suci lah yang disebut Allah. Jadi kalau Anda mengatakan Allah kepada Yesus, salah. Yang benar itu Allah itu kepada Dia yang mengutus Yesus. Baca Roma 1 nomor 25. Apa yang dikatakan oleh Paulus di sana? Tuhan pencipta langit dan bumi itu maha suci, maha tinggi. Di dalam Islam disebut Subhanahu wa ta'ala. Yesus gugur di situ karena Yesus tidak memenuhi kriteria maha suci, maha tinggi. Silakan. Bang Suma, pertanyaan saya gini, Bang Suma. Ketika gimana? Bang Suma menyebut Allah, makanya saya menyebut Allah, tapi Bang Suma menyebut Allah, apakah Allah itu maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang di Quran? Baru Bang Suma menyamakan dengan Bapa Yahweh yang ada di sorga. Oke, baik. Apakah sama? Kalau yang disebut kalau yang datang mengutus Yesus, kami sebut Allah. Iya. Apakah Allah yang kita ceritakan ini tentang Bible ya? Jadi ketika Bang Suma membahas, iya, saya mengikuti irama. Saya mengikuti irama kitab saudara karena di situ tertulis Allah. Apakah Bang Suma menyamakan Bapa Yahweh kalau yang mengutus di sorga? Kalau yang mengutus, kalau dengarkan jawaban pertanyaan Anda saya sudah tangkap. Kalau yang mengutus Abraham, Ishak dan Yakub. Kalau yang mengutus Abraham, Ishak dan Yakub itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang mati di pantai oleh Romawi itu bukan Allah. Bagaimana jadi Allah, Bang? Nah, itu dia. Bang, ini pertanyaan justru pertanyaan ini justru saya yang harus nanya kepada Anda. Apa maksud kata Allah di dalam kitab saudara? Dengarkan. Apa maksud kata Allah dalam kitab saudara? Kalau Bang Suma nggak diam. Kenapa di dalam kitab saudara? Tunggu. Kenapa di kitab saudara ada kata Allah? Kenapa di kitab saudara ada kata Allah? Allah ada ciptaan lembaga Alkitab. Bukan Allah. Allah adalah ciptaan lembaga Alkitab Indonesia. Berarti salah dengan karena ada kata Allah di sana. Udah, bukan Allah, Bang, Allah. Berarti Anda kan pintarnya meleset-lesetkan. Ini kelihatan panik. Saya balik bertanya, saudaraku, kenapa ada kata Allah dalam kitab saudara? Apa dasarnya? Saya bertanya kenapa saya sudah menjelaskan. Udah kelihatan Allah yang saya maksud, dengarkan, pasang kupingnya. Allah yang saya maksud di situ. Pertanyaan saya belum selesai ini. Kamu termasuk orang idiot. Kamu idiot menurut saya. Anda idiot. Anda ingin bertanya apakah Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Yod Hepafe, itu kan? Sama dengan itu kan yang Anda maksud? Sama dengan Bapa Yahweh yang ada di ini kan idiot surga. Anda ini kan saya sudah jelaskan. Jangan koyak, Bang. Anda idiot berarti Anda idiot. IQ Anda itu di bawah tumit berarti kalau gitu. Kan saya sudah menjawab tadi. Allah yang saya maksud adalah Allah yang mengutus Abraham, Ishak dan Yakub, Musa dan Yesus. La illa billah. Yang kelas gini mau berdialog dengan saya. Apa sih?
Apa sih? Giliran saya tanya, kamu merampok kata Allah dari Al-Quran masuk ke dalam kitabmu. Dari mana dasarnya kata Allah dalam kitabmu itu? Rampok dari mana? Ambil dari mana? Ayo, bisa Anda jawab? Kata Allah itu ambil dari pasar Senen. Bang Zuma sudah koyak nih. Enggak bang. Paulus kamu bawa ke sini, 5 kembaran Paulus hadapi saya, tidak akan pernah bisa berdiri di hadapan saya. Tengkurap buat. Silakan dilanjut. Silakan Anda memaknai Izin apa masuk kata dulu Allah ya, yang saya izin masuk jelaskan. dulu. Iya. Afwan. Ya, dan tugas Anda adalah setelah ini menjelaskan Allah itu siapa yang Anda sebut Allah. Anda sebut Allah. Itu Anda coba jelaskan dari mana kata itu Anda ambil. Silakan Dinda. Oke, baik, terima kasih Guru. Jadi tadi ketika membahas di Yohanes tadi itu ya, Yohanes 10:34 kalau nggak salah tadi yang dibahas ya. Itu kan mengutip kitab sebelumnya. Nah, itu kan mungkin Gurunda juga sudah membahas tadi ya, bahwa ada di yang saya baca ada di Mazmur 82 nomor 6, kan gitu. Mazmur 82 nomor 6 di situ dikatakan, sebentar aku lagi sambil buka. Nah, ini ada yang menarik juga nih. Akhirnya kita buka ya, ada yang menarik. Di sini ada more saya, kalau saya salah baca mohon dikoreksi juga sama Gurunda. Karena di sini bunyinya nih ya. Ani amarto Elohim atim ufni Elion kel apa nih ya? Kelhim, kurang lebih begitu. Nah, di sini menggunakan apa? Elohim di Mazmur 86. Nah, di sini dijelaskan di kawan Kristen. Sebenarnya di sini menggunakan kata Elohim, cuman terjemahan bahasa Indonesia menggunakan kata Allah. Nah, mari kita lihat bahwa di sini kan bunyi ayatnya ya. Aku sendiri, kan kalau terjemah bahasa Indonesia kan bunyinya, aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Nah, maksudnya kan kamu adalah Allah di sini berarti kamu adalah Elohim. Cuman bahasa Indonesia menggunakan kata Allah. Penjelasan ini di kitabnya Kristen sendiri. Maksud Elohim itu siapa? Nah, di sini dijelaskan. Istilah Allah sebenarnya Ibraninya Elohim. Mungkin dia mengacu kepada tokoh-tokoh, pemimpin-pemimpin dan hakim Israel yang ditugaskan sebagai wakil Allah dalam melaksanakan keadilan, melindungi yang lemah dan menolong membebaskan mereka dari para penindas. Istilah ini sama sekali tidak berarti bahwa manusia berkemungkinan menjadi Allah, tetapi hanya bahwa mereka dapat menjadi wakil Allah dengan kuasa dan wibawa untuk menjatuhkan hukuman dan melaksanakan keadilan. Nah, di ini Mazmur 82 nomor 6 ini merujuk kepada mana ini? Yohanes 10 nomor 34. Pengakuan Yesus. Ya Pengakuan udah. Yesus. Kita udah belajar, kita udah taman, enggak usah diragukan. Masih kamu saudara- bantah besok? Salah ya. Saudara Kristen yang perlu belajar. Belajar kalian saudaraku ya. Satu hari sebelum kiamat Bang Suma ya. Saya tunggu sampai 1 hari sebelum kiamat Bang. Apa tuh? A sama, B tidak sama. Sekarang Anda tuh Pertanyaannya, sekarang tidak sama. pertanyaan yang sama. Ini Mazmur 82 nomor 6 kan sudah diuraikan tuh. Ada penjelasannya, ada catatan kaki. Yang mana catatan kakinya itu justru komplit di sana. Menjelaskan Yohanes 10:34 juga. Nah, sekarang saya yang balik bertanya, apa dasar kitab menggunakan kata Allah di sana? Kalau Anda membacakan Allah, ya udah itu lidah Anda karena memang suka licik kan. Sekarang coba Anda buktikan narasi yang Anda bangun dengan kata Allah itu dari bahasa Yunani itu apa? Ayo kita pengen tahu. Silakan. 1 hari sebelum kiamat Bang. 1 jam sebelum kiamat saya tunggu. Mana penjelasanmu? Mana?
1, 2, 3, 4. Mana? Mana penjelasanmu? Pertanyaan saya jangan dijawab pertanyaan, Bang. Pertanyaan saya jangan dijawab Kita- dengan pertanyaan. Saudaraku. A sama, B tidak sama. Saudaraku, saya Udah katakan enak tuh, ada pilihan ganda, Bang. Ada pilihan ganda paling enak, tinggal disilang saja, Bang. tidak sama. Tidak sama. Paham? Tidak sama. Masih puas? Ya, Jadi- tidak sama. Nah, sekarang saya tanya sama Anda. Apakah Allah di dalam kitab saudara itu sama dengan Tuhannya Bani Israel atau tidak sama? Jakung. Silakan. Sama. 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 Berarti dengan kata lain Anda mengakui Allah yang kami sembah adalah sama dengan Tuhannya Yahudi. Bruk. Masih mau ku datang besok. Enggak sama. Loh, lalu dari mana kamu Enggak ambil kata sama. Allah? Dari mana kau ambil kata Allah? Meong. Allah. Iya, dari mana? Iya, dari mana kau ambil kata Allah? Dari mana kamu ngambil kata Allah? Dari mana? Bukan Dari mana? diciptakan. Dari mana? Bukan diambil. Dari mana? Bukan diambil, tapi Dari mana? Diciptakan. Iya. Diciptakan oleh lembaga. Semua yang dibawa, semua yang dibawa silakan Allah itu ciptaan, tertawa. Bang. Allah itu ciptaan, Bang. Ciptaan Budi lembaga sama Alkitab dengan Indonesia. Allah yang ada di dalam kitab terjemahan mereka. Silakan tertawa teman-teman. Alhamdulillah, masya Allah. Kami- Allahu Akbar. Izin ketawa. Ya, diizinin, Bang. Ya, Allah itu ciptaan lembaga Alkitab Indonesia. Silakan ketawakan. Kuak. Ngambil dari mana, Kristen? Allah itu ngambil dari mana mereka? Bukan Waduh, diambil, diciptakan. Tarian. Berarti kamu nggak pernah baca literatur juga ya? Bagaimana Kristen Arab juga menempatkan kata Allah itu? Pernah nggak kamu jalan-jalan ke sana? Ilah. Hmm. Salah itu. Wah, Yang benar ilah. astagfirullah. La ilaha Udah pernah baca illallah. kamu? Tiada ilah. Ilah. Aduh. Salah, yang di Arab itu salah. Tarian, yang benar tarian. Loh, Bentar, dengar ya. bagaimana mungkin la Anda ilaha menyalahkan illallah. orang Tiada yang ilah selain orang Arab itu sendiri? Anda ini gimana? Mungkin bagi Sator mungkin, Bang. Loh, Anda bisa bahasanya aja kagak menyalahkan Gini loh, ahli gini. bahasanya. Tolong diterapi, Satalip. Bisa. Allahu Akbar walillahilham. Gimana caranya kita mau main tari-tarian kalau gini? Lihat nih ya. La Di dalam ilaha Kristen Koptik, illallah. Tiada ilah selain Nih. Muhammad Rasulullah. ya ini ya, Kristen Koptik kan tahu. Mesir. Jadi, tiada ilah selain Allah. Di dalam Koptik Mesir, ini Allah nih. Allah itu adalah nama sang sesembahan yang menciptakan seluruh makhluknya. Hakim yang agung. Itu namanya. Bahkan di sini ya, mohon maaf data Kristen. Dia menghadil Ahdil Qadim ditemui ya di dalam perjanjian lama menggunakan bahasa Ibrani bilogotil Ibriyah. Ada tiga kata yang sepadan di sana untuk nama agung ini. Kata Allah ini ada yang boleh disandingkan kepada Allah ya, Ismun Jalalah ini, lafaz Allah ini. Wahiyya apa itu? Elohim wa Yahwah wa Adonai. Jadi mereka ini kembali kepada sana gitu. Selamat LA itu gimana coba? Kebenaran. Semoga datang besok. Lanjut. Udah pernah kau baca? A atau B, Bang Suma? Atau dia aja gini. Masih mau ku datang besok. Adalah lebih baik kamu cari nomor HP-nya Bang Suma, japri Bang Suma di mana mau disyahadatkan. Itu lebih baik. Wus. La ilaha illallah. Tiada ilah. Bukan tiada Rob selain Allah. Bukan. Tiada ilah selain Allah. Jadi Oh, ilah. ilah itu sesembahan. Tadi Rob sesembahan, sekarang ilah sesembahan. Jadi jangan bersilat lidah sama saya, Bang. Ingin aku Itu. dikit ya. Kalau dalam makanya Aku dikit. jangan berkutat di bahasa Indonesia biar nggak banyak salah paham. Suka-suka kau saja.
Ya iyalah, masa suka-suka kau? Aduh, dengar. Bang, Gini, Bang Kristen, sinyal aku saya nambah jelek, dikit Bang. ya. Lihat itu, Bang tanda Kristen, merah itu. dikit. Bang Kristen. Ya, 4:15 ya. Firman Allah kepada Musa. Ini di situ tertulis ya, Keluaran 4:15, coba dibuka. Firman Allah kepada Musa, maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan akan mengajarkan kepada kamu Keluaran 4:16, ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Itu ya, ada di situ di Yohanes tadi itu, kamu menganggap Yesus ada, dia juga ada keilahiannya, enggak. Siapa yang menjadi, ia akan menjadi penyambung lidahnya. Itu ya, Keluaran 4:16. Lanjut, Guru dah. Lanjut yang lain. Katakan. Udah putus asa kayaknya ini. Kristen Unitarian. Jangan putus asa. tiada ilah selain Allah. Jadi ilah itu nama Allah. Allah adalah nama ilah. Ilah adalah sang ilahi. Coba Pak, open Jadi, cam Pak, gimana bisa sang diartikan ilahi seperti itu? baru yang bernama Iya, coba terangkan kepada sang kami, ilahi Bapak open cam. bernama Bapak Allah open baru cam, ada. terangkan kepada Baru kami coba. ada di catatan Al-Quran. Ini orang. Inilah ketika iman dia kalah-kali seperti ini. Sebenarnya kalau merujuk dari prinsip segi yang kata dipakai ya, orang Islam ya, la ilaha illallah, tiada ilah selain Allah. nah itu terjemahan gini Bang, kalau mau pakai bahasa Indonesia maka gini kalimatnya, tidak ada sesembahan yang berhak disembah Tadi kecuali Rob. Allah. Tadi Rob, sekarang ilah. Suka-suka kau Bang. Loh gimana sih? Anda Ya, mengucapkan gimana kalimat saudara la apa? ilaha illallah. Ilah itu artinya sesembahan. Rob itu yang mengurus, yang menjamin. Makanya ada uluhiyah, Tadi, Rob. ada rububiyah. Tadi Konteksnya yang Rob merujuk. itu Anda, yang Iya, mau dikatakan Rob pun tidak masalah karena merujuk ke sana. Contoh bahasa Indonesia kan terjemahnya apa? Tiada Tuhan selain Allah gitu. Nah, kalau mengenai dalam kajiannya, penerjemahannya, pemaknaannya dari perkataannya, maka la ilaha, la itu tidak ada, ilaha sesembahan, al maujudun fil haqqin itu maknanya di situ yang benar-benar ada, sesembahan yang ada, illa kecuali Allahu, yaitu Allah gitu. Nah, kalau dalam pendalamannya lebih jauh lagi, kalau kata Rob itu mengenai bagaimana Allah mengurus sebagai penguasa, karena dia yang mengurus seluruh makhluknya, menguasai seluruh makhluknya itu. Kalau kata Rob, bagaimana af'al Allah, pekerjaan Allah, Allah mengatur seluruh makhluknya sebagai penguasa, sebagai pencipta. Kalau kata ilah, bagaimana kami menyembah Tuhan yang benar, yang hak. Tugas kami menyembah Tuhan yang hak, yang satu, yaitu Allah gitu. Tapi susah sih kalau modal ngeyel. Lanjut. Ya, inilah Ton. Diajarin, tidak mau belajar sendiri. Ogah dilurusin, pengennya bengkok terus. Ini adalah contoh kesombongan dari orang ya. Makanya jangan sombong Pak. Di atas langit masih ada langit. Jangan sombong. Di atas ketoprak masih ada kerupuk sama bawang. Anjir, lapar gua. Ingat ketoprak. Bang Nanar. Monitor. Serius nih, Kang Yonat. Ya. Cek
Bang Nandar itu. Ya serius. Assalamualaikum Guru. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kabarnya warahmatullahi saya. wabarakatuh. Iya, the Kecium prodigal baunya son itu. ini. Kalau Bang Nandar kecium baunya. Iya, Tiap saya naik juga kaget. handphone juga saya kaget. handphone pasti bawa Banyak yang ada Bang Nandar. ini saya. Ya, Gurunda terima kasih atas No God attention but yang luar Allah. biasa. Ya, Sampai umum ini masjid itu. no God but Allah. Apa lagi ini? Tiada Tuhan selain Allah. Ya Allah, jang mondok, sing pinter, sing rajin, sing jadi anak soleh, jang. Ameh temen nyorocos wae, sia teh ti tadi teu puguh ilmu. Nah, ini dikasih tahu malah nggak mau dengerin. Coba diam ya. Dikasih Coba jalan diam, yang lurus Kasep. malah nggak mau. Ini abang-abang Kasep, ini di sini. ganteng. Kasep, ganteng. No, Jurik, coba sawah, syahadat diam. bahasa Inggris. Abang bisa nggak? Ini saya bacakan ya. At-Taha 80. Mau nggak saya bacakan At-Taha 80? Coba baca. Nih, your God is only Allah. Pak, Your God is only Nabi Allah. Muhammad diutus At-Taha 80. itu di Your Arab, God is- bukan di Your Manchester. God is only Allah. Nabi Muhammad diutus di Arab. Your God is only Allah. At-Taha 98. Susah nih. Bahasa Inggris supaya kita bisa tahu bagaimana itu. Pak, akal panasnya sudah diminum apa belum, Pak? Salah semua. Pak, akal panasnya itu dimakan loh. At-Taha 98, your God is only Allah. At-Taha 98, your God is only Allah. Jadi God itu, Allah itu nama, the name of your God, ya. Ya. Allah itu the name of your God. Karena di At-Taha 98, your God is only Allah. Jadi Allah itu nama. Dan tuh Ya God iya. yang bernama Allah cuma baru Terus- ada di abad ke-7 Masehi. Terus gimana sih sebenarnya? Masalahmu itu yang benar, Allah itu nama. Kelihatan tekniknya. Jadi aku ini bingung loh. Kelihatan tekniknya. Makanya Pak, kal panas itu dioles bukan diminum. At-Taha 98, your God is only Allah. Jadi Allah adalah the name of your God. Nama Iya, bener. dari your God. Ya. Terus masalahnya apa tuh, Pak? Iya, jadi Apa? Allah adalah nama God yang baru ada di abad ke-7 Masehi, Bang. Jadi nggak ada hubungannya. Nah, terus Yesus sama abad keberapa Yud-Nul-Fawqa adanya? atau Bapa. Yesus abad keberapa? Yesus kan saya bilang utusan. Oh, Nggak utusan. ada- kita Alhamdulillah nggak bicara kalau tentang utusan. Yesus, Bang. Alhamdulillah. Kita sekarang bicara tentang Allah. Udah jangan melenceng, jangan bahas melenceng lagi. Nggak usah Nah, bahas yang mau melenceng dulu, Bang. siapa? Orang Kelihatan nanya poinnya. tadi Yesus kapan adanya? Gimana ente itu? Kelihatan Siapa yang mau Bang, melenceng? kan gitu, kelihatan ini ditonton sama Tadi ucil-ucil Bang Tian, Bang Tarian, Bang ini Tarian. Tadi saya bacakan di Kristen Arab sendiri mengatakan Allah itu nama Sang Pencipta alam semesta. Itu Apa? sekarang itu your God is only Allah. Your God is only Allah. Jadi God bernama Allah. Ya, iya. Allah itu cuma nama. Allah itu Dan nama periksa yang menciptakan seluruh makhluknya. Tadi saya bacain datanya loh. Periksa di kitab Tanak. Periksa di kitab Tanak tidak ada God yang bernama Allah. Ya. Jadi benar kata Bang Suma. Allah Apalagi nama beda Yesus. sama Bapak Yahweh. Di Tanak ada Yesus. Enggak, Di kita Tanak ada sekarang- Yesus nggak? Enggak, kita Ada Yesus. Kita nggak bahas Yesus dulu ntar. Ya. Bahas Yesus dulu, ntar. Jangan. Orang Yahudi aja jijik ngakuin Yesus, bos. Gimana sih ente? Hah? Orang Yahudi jijik ngakuin Nabi Isa. Kenapa kalian menabikan Isa? Yesus. Iya kan Nabi. Kalian kan menganggap Nabi Mau Isa. bukti nggak, Pak? Jadi Mau bukti orang nggak, Pak? Yahudi- Kalau orang Yahudi itu ngeludahin Kristen. Hah? Enggak, Mau bukti nggak? Jangan bahas itu dulu. Kita Oh, bahas enggak. ilah yang bernama Allah baru ada di abad ke-7 Masehi, Bang. Jadi Nah, kalau udah, Yesus dari nggak usah abad keberapa? menyamakan. Kalau mau bahas aja, tapi jangan pernah mengimani bahwa Bapa Yahweh yang ada di surga itu adalah Allah. Beda Nah, terus itu sekali, siapa? Bang. Baru ada. Nggak, Gini, maksudnya Bang, ya. gini, Bapak Gini, Bang, Yahweh ya. itu siapa? Yesus bukan?
kita nggak bahas Yesus dulu. kita bahas nama Allah. Udahlah. Gimana sih ente itu? Upaya membelokkan pembicaraan, upaya membelokkan konteks. Paham sudah katam bang, sudah terlalu sering. Kalau misalkan Bapak menganggap ya, Bapak menganggap Yahweh itu adalah bukan Allah, bukan Allah. Nah, ya atas Yahweh itu siapa menurut orang Yahudi? Yesus bukan. Nggak usah bahas Yesus. Yesus atau bukan? Saya tunggu sampai kiamat kurang sedetik. Out of the topic. Gimana ente itu? Udahlah, jangan ada upaya out of the topic bang ya. Nggak usah upaya of the topic. Kami di sini menanyakan ke Bapak nih ya. Ketika Bapak melakukan statement atau melakukan framing bahwa Yahweh di surga adalah bukan Allah, lantas saya tanyakan balik, apakah Yahweh di surga itu Yesus? Bukan framing bang. Bukan framing bang. Udah kan. Iya, saya tanya sekarang. Oke, udah. Saya ikuti. Cek di kitab Tanakh, mana ada ilah bernama Allah. Cek di kitab Tanakh. Mana ada ilah bernama Yesus di kitab Tanakh? Ada atau enggak? Enggak, jangan melenceng, inilah out of the topic. Saya mengakui, Pak. Kami Muslim mengakui tidak ada kata Allah dalam Tanakh. Udah saya akui aja udah. Nah, sekarang ada nggak di dalam kitab Tanakh kalau Yesus itu adalah ilah? Ada nggak? Udahlah, udah itu pembahasan yang tadi, Pak. Enggak, jangan. Botol kecap. Inilah upaya menggagalkan, membelokkan jalur perbincangan. Baik, Iwan Bila ya, begini ya. Ketika umat Muslim, umat Yahudi menyamakan kalau Tuhan mereka sama dengan umat Muslim tidak mau menyamakan. Muslim itu berdiri sendiri. Umat Yahudi sibuk menyamakan. Sebentar Pak ya. Berdiri Sebentar, sendiri. Pak, ya. Jadi nabi-nabi yang Musa itu kalian jiplak gitu ya. Jiplak dari mana, Pak? Iya, berdiri sendiri sejak abad ke-7 Masehi maksudmu kan? Nabi Muhammad tahu dari mana, Pak? Nabi Muhammad tahu dari mana? Dari sahabat Nabi lah. Dari sahabat Nabi siapa, Pak? Sahabat Nabi siapa? Ajarkan kami, Pak. Alah, itu nggak penting. Alah. Penting, Bang. Yang penting. Nggak penting ya? Nggak penting ngapain ente melakukan statement? Di abad ke-7 Masehi kan? Iya, kami berdiri sendiri. Ketika umat Yahudi berdialog dengan umat Muslim dan umat Yahudi sibuk menyamakan Tuhannya dengan umat Muslim, tetapi umat Muslim berdiri sendiri. Tetapi ada yang namanya penumpang gelap, jelas-jelas penumpang gelap yang selalu menyamakan Tuhannya dengan Yahudi. Ternyata Yahudi tidak mengakui itu semua. Begitu Pak ya. Paham Pak? Najis. Itu Yahudi yang diserupakan. Najis. Itu Yahudi yang diserupakan. Bahkan kalau itu yang diserupakan. Kenapa? Itu adalah Yahudi yang diserupakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba tampilkan Yahudi yang tidak diserupakan, tampilkan kemari ke sini Pak. Tampilkan Pak. Gimana? Bisa nggak berdialog dengan umat Muslim? Biar dia sendiri yang menjelaskan. Bisa nggak Pak? Nggak bisa nih, nggak bisa. Oh nggak bisa, kasihan deh lo kalau nggak bisa. Bang Unitarian, Anda masih sedikit lah, tapi masih agak jauh untuk menghibur daripada Pak Bambang semalam. Ayo tingkatkan lagi terus kualitasnya biar makin menghibur. Jadi gini. Ya. Oke. Tadi Yahudi itu cuma opini bang. Yahudi tapi itu banyak menyembah Baal, Baal, Asitoret, habis Asyera, habis pokoknya Baal lah. Itu berhala-berhala. Mereka laten menyembah berhala, bahkan si Harun pun membuat lembu emas mereka menyamakan sebagai Tuhan. Jadi itu laten mereka laten menyembah berhala. Kemudian ketika mereka menolak Yesus sebagai Mesias, kemudian sang Bapa Yahweh menjauh dari Israel, kemudian mereka mencari Tuhan baru dan mereka menemukanlah Tuhan baru abad ke-7 Masehi bernama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astagfirullah. Baik. Nah sekarang Yesus itu di abad keberapa Pak munculnya? Hah? Di abad keberapa munculnya? Udahlah, itu nanti dulu. Nanti dulu Bang. Nggak usah bahas Yesus. Ini loh upaya pembelokan, upaya out of the topic. Ini ada upaya. Ente kan tadi berstatement kepada kami kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala muncul di abad ke-7. Nah sekarang silakan ente coba
Kalau Yesus muncul abad keberapa? Nggak penting itu bang. Nggak penting ya, nggak penting. Ngapain ente diskusi? Nggak mau nyari kebenaran. Nanti, besok. Gimana ente itu? Besok kita bahas itu. Nggak usah Bang, diskusi ente. Besok kita Ya bahas. Kalau ngapain? Bang, besok kita bahas itu. Ya, kalau misalkan cuma mau menang-menangan, ayo menang-menangan dengan saya Pak. Bila perlu adu congor sama saya Pak, ayo. Kalau mau adu congor dengan saya Pak. Iya, enggak saya. Waduh, kalau congor saya nggak punya congor bang ya. Abang Iya, nggak aja punya yang congor, kasihan deh ya. punya. Kasihan deh ya, nggak punya congor. Jadi gitu bang, nggak usah terlalu pede bang ya. Ya, ente juga nggak usah pede ya. Jadi gini, Allah Saya Subhanahu buktikan wa Ta'ala. Pak, kalau misalkan Yahudi membenci yang namanya Kristen, diludahin Pak, nih ya. Sebentar Bu Itu Rahma ya, yang saya diserupakan, tunjukkan. Bang. Itu yang diserupakan bang. Allah itu pandai menyerupakan nabi-nabi, menyerupakan orang. Jadi pandai. Nah sekarang kalau misalkan itu diserupakan, bisa nggak Bapak tampilkan kepada kami Yahudi yang tidak diserupakan seperti apa? Tampilkan ke kami di sini Yahudi yang tidak diserupakan itu yang mana coba? Bisa nggak diskusi dengan? Caranya? Ya Bapak katakan itu Yahudi diserupakan. Nah sekarang ada nggak Yahudi asli yang bisa diskusi dengan kami di sini Pak? Untuk membahas ketuhanan. Mana tiketnya bang? Beli Ngapain nanyain tiket Pak? Untuk apa? Ya, saya mau bawa ke sini. Saya jemput dia di Israel sana. Saya bawa ke sini, Bang. Oh, Bapak alamatnya di mana, Pak? Alamat Bapak di mana, Pak? Saya alamatnya di Tangerang, Bang. Ya. Coba open cam, Pak. Kita open cam. Baik, kita kasih sumbangan, Pak. Open cam, Pak. Bisa? Tunjukkan KTP, alamat sama nomor rekening. Bisa, Pak? Rekening aja. Ngapain? Saya nggak tahu nih cara. Coba open cam, kita lihat KTP-nya. Bapak kan butuh sumbangan. Kami akan menyumbang, Pak. Kirim duit itu pakai rekening. Kami akan menyumbang. Baik, kalau begitu kirimkan nomor rekeningnya, Pak. Sebutkan, Pak, atas nama siapa? Atas nama Julian Urusi Menjuta. Nggak usah ke situ, nggak usah ngapain. Nggak usah. Dia butuh sumbangan, Bang. Nggak usah. Enggak. Yang di Indonesia ini aja. Nggak usah kirim alamat, nama, nomor rekening segala macam nggak perlu. Terlalu percaya diri. Ya dijawab aja dulu, Bang. Yesus kami kan Allah sudah selesai. Nah sekarang Yesusnya kapan mulai orang Yahudi memanggil nama Tuhannya dengan sebutan Yesus itu kapan? Besok. Ya udah besok. Besok. Ya udah besok. Lebaran ya. Janji ya, Bang ya. Janji ya. Ya. Iya. Ya, oke. Tapi jamnya saya nggak tahu ya. Apa habis? Kalau bisa jam-jam. Aduh, udah mau pulang lagi nih. Udah jam 2. Iya, pokoknya saya tunggu, Bang. Jam 100 lewat 250 saya tunggu. Wis, astagfirullah. Ya. Wis, Jadi gitu, Bang, ya. astagfirullahaladzim. Ini Begitu indahnya semua kata-kata istighfar itu, Pak ya. Di sini. Ya, oten-oten gimana? Dan ucilem-ucilem di sini udah mendengar. Ya, oten-oten. Bang. Jadi pakai haleluya, Bang. Pakai haleluya. Haleluya gitu. Haleluya itu halal. Ya. Terpujilah Yahweh. Jadi itu memuji Yahweh. Jadi kalau kalian Ya udah suka-suka kamu lah. Kamu tadi pakai kalian bukan astagfirullah. penyembah Yahweh. Kalian Kenapa bukan Bapak penyembah tadi bilang Yahweh. astagfirullahaladzim, Pak? Yahweh itu dewa Mesir. Orang Yahudi tidak mengenal Yahweh. Yahweh itu apa? Yahweh tidak dikenal oleh orang Yahudi. Al-Quran diturunkan dengan Enggak, Yahweh dulu, Yahweh. Yahweh itu dewa wanita. Kewanita-wanitaan antara laki dan perempuan. Dewa bences. Bences apa bences? Ya terserah kau lah. Itu dewa bencesnya orang Mesir kuno. Jadi dia hanya dibilang laki kagak, dibilang perempuan kagak. Itulah dewanya orang Mesir, namanya Yahweh. Nama Tuhan kalian adalah Alif Lam Lam Ha. Terus apa? Diedit ditambah jadi Allah. Jadi dikasih harokat menjadi Allah bacaannya. Itu Yahweh itu siapa, Pak? Kenapa? Baik. Tanpa harokat. Gantian Pak ya. Baik, gantian Pak ya. Ketika orang Yahudi mengatakan YHWH, Bapak mengatakan Yahweh,
Siapa orang yang pertama kali menambah huruf vokal Yahweh, Pak? Siapa namanya, Pak? Nah, Saya mau pulang nih bang. Udah. Saya lagi kerja nih bang. Ya udah saudara udah. Belajar lagi ya, belajar lagi. Pada saat menghadapi umat muslim dengan menghadapi jemaat di gereja memang beda. Menghadapi umat Islam itu mengantarkan Anda untuk berpikir keras, untuk menjadi manusia paripurna. Kalau menghadapi jemaat ya sama-sama masuk ke mandi di dalam kubangan sapi sama-sama, kubangan kerbau. Tidak ada yang bersih dan tidak ada yang membersihkan. Iya bang. Oke. Oke. Udah ya. Iya, Izin kita bang belajar ya. Saya lagi. mau pulang Oke, dulu. Soalnya harus briefing dulu, harus briefing dulu saya. Yes. Iya, saudaraku, thank you. Nggak pernah hal Yesus. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nggak pernah hal Yesus. Nggak pernah ada Yesus. Allahu Akbar. Udah berapa yang tumbang hari ini? Kemarin yang Allahu bagus Pak, itu Akbar, Bang, Masya Allah. Peri Bang. Kemarin Peri di sama Billy itu bagus itu asli. 4 Geronda 4. Oh iya? Ya, Peri juga kita hantam tadi di sini. Apa tuh tadi bahasanya Bang Peri itu? Idiote. Oh iya, idiotai. Kalau ada kata idiot, saya keluar dari Kristen hari ini juga katanya. Ditunjukin ayatnya ada, ngelesnya kemana-mana. Malu dia. Ya inilah teman-teman ya, kok gitu berbahagialah teman-teman Kristenku, karena di tengah-tengah kalian ada saudara muslim kalian yang memberitakan Injil dengan jujur tanpa tendensi apapun, kecuali hanya ingin Anda itu terselamatkan gitu ya. Kita dulu Anda semua ini kemudian mengganggu wilayah keimanan umat Islam. Begitu. Silakan dilanjut. Ada tamu. Sapa Mas. dulu. Selamat siang. Assalamualaikum, Bang Antik. Antik Iwana monitor. Barang Antik. Bapak atau Ibu? Jumatan apa mingguan? Ibu. Oh ya, siap. Ya silakan. Ibu Antik. Ibu Antik, Nanya apa ya? apa yang mau ditanyakan sama Ibu Antik? Bu Antik di sini Muslim atau Kristen, Bu? Muslim soalnya. Oh, Nanya apa ya? Muslim. Apa mau sapa-sapa Muslim. Bang Juma? Apa mau sapa Bang Juma atau Iya mau sih, sapa mau nyapa Mahadewa Bang yang Juma. ganteng, yang manis atau siapa? Kalau Mahadewa kan nggak ngelihat orangnya. Coba on Oh, cam Bang Mahadewa. Jangan Saya nggak on pakai cam. hijab. Takutnya Kebetulan nanti saya- di screenshot, disandingin fotonya sama tokoh Anu. Kebetulan saya lagi nggak pakai hijab, rambut saya gondrong. Nanti kalau saya pakai hijab, saya open cam. Ya kan kebalik Bang Mahadewa masa yang hijab. Makanya saya juga on cam masanya nggak pakai hijab. Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang, ini bang, gue cuman bentar aja nih naiknya. Gue cuman pengen doain abang-abang, terutama khusus Bang Zuma lah. Ya Allah, gue salut bener loh sama apologet Islam loh. Demi Allah, gue sampai merinding kalau denger Bang Zuma ngomong. Iya, Pak. Gue cuman pengen doain ya Allah, semoga rezekinya dilancarkan, terus juga Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah, amin. terus juga dilindungi dan dikumpulkan dengan orang-orang soleh nantinya di akhirat kelak. Ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Masya Allah. Yang ya, pokoknya gue sedih lah, gue terharu gue kalau ngomong Pak. masalah apologet. Pak, doain Dewa Ya. kawin lagi Pak ya, doain ya.
Yang terbaik lah. Amin, pokoknya yang terbaik lah buat kalian semua lah pokoknya. Allahu Gue Akbar. kalau Masya Allah. denger Bang Zuma ngomong tuh kadang tuh pokoknya gimana gitu. Pokoknya ya Allah, pokoknya Khalid bin Walid Makasih lah Bang. pokoknya. Masya Allah. Nama antum siapa? Firman Hairul. Masya Allah, Firman Khairul, sahabatku, barakallah. Firman jadi daging bang. Firman jadi daging bang. Rapatkan barisan ya saudara ya. Luruskan Ya, saf selalu. Amin. Itu aja Bang, izin turun Bang, semoga lancar, Baik, berkah, baik. rahmat, amin ya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Iya. Abacia kadang kandadang, thank you. Halo, Bagus namanya lo. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini saya sama wabarakatuh. Muslim ya. Nah gini Bang, saya mau request lah, tanyakan kepada orang-orang Kristen, apakah di kitab mereka ada tanda-tanda akhir zaman begitu? Ada Eskatologi itu biasa membahas. ada tanda-tanda akhir zaman. Baca kitab Wahyu. Iya, saya Jadi kalau mau bilang air gitu. semuanya sudah berubah menjadi darah, nggak ada lagi air di atas muka bumi, semua berubah menjadi darah. Nah, itu. Ya, saya cuma mau bilang gitu. Jadi coba Abang Tanda-tanda tanya kiamat, kepada tanda-tanda kiamat itu. mereka, tanda-tanda akhir zaman. Nggak ada Kan lagi PDAM. di dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan tertera apa-apanya. Apakah mereka tidak menyadari akan yang terjadi sekarang itu? Maksudnya gimana bang? Jangankan tanda-tanda kiamat, tanda-tanda Yesus itu manusia aja mereka nggak percaya. Iya, saya cuma mau gitu. Nanti Abang tanyakan kepada teman-teman yang Kristen itu yang ngeyel-ngeyel. Siap Kang, siap. Ya, kalau saya doakan semoga Berat yang itu ada tim di ya room bang, ini berat. jihad di jalan Allah, semoga semuanya masuk surganya Allah. Amin Allah. Amin ya Allah. Rabbal alamin. Bang, saya pamit ya. Assalamualaikum. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.